A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan sedikit keterkaitan wawasan sebagai orang yang beriman ataupun sebagai orang yang bertakwa. Tapi sebelumnya marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku kaum muslimin muslimah tentunya kita tidak terlepas dari apa yang menjadi pedoman kita, khususnya yaitu yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam Al-Hadis. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Hadis adalah sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini seseorang ataupun siapapun orang yang beriman, manakala berpedoman kepada dua hal tersebut berupa Al-Quran dan Hadis, insya Allah hidupnya akan selamat, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku orang yang beriman tentunya kita nggak lepas segala tingkah laku perbuatan kita mencerminkan apa-apa yang menjadi perintah Allah dan apa-apa menjadi larangan Allah. Begitu juga apa-apa yang menjadi perintah daripada Rasul dan apa-apa yang menjadi larangan daripada Rasul. Walaupun demikian, kadang-kadang kenyataannya karena sesuatu lain hal, ada kalanya kita sebagai manusia tempat salah, khilaf dan dosa. Nah, kalaupun toh kita melaksanakan suatu hal, baik itu khilaf, salah maupun dosa, tentunya kita sesegera mungkin untuk bertaubat. Jadi mari sama-sama kita nggak lepas daripada rel yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Kemudian kalaupun toh mengalami lepas dari rel, segera mungkin kita bertaubat. Selaku orang yang beriman tentunya mampu menahan emosi ataupun amarah, karena hakikatnya amarah itu juga tipu daya setan. Kalaupun toh marah, tentunya marah karena Allah, bukan karena nafsu. Dan juga selaku kaum muslim, hendaknya kita ini sebagai orang yang pemaaf, arif, kasih sayang, bergairah ataupun optimis dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Jadi kalau bisa kita ini jadi orang yang ramah, jangan justru sebaliknya. Tadi dikatakan bisa menahan amarah, jangan jadi orang yang pemarah, kalau bisa peramah. Tadi sudah dikatakan juga, kalaupun toh melaksanakan perbuatan yang kurang baik, tentunya sesegera mungkin untuk taubat, dan dalam hal ini adalah taubat nasuha,
ya, tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah, ya, berusaha. Kemudian kalau toh berjanji, tentunya dengan kata-kata insya Allah, ya, ataupun berusaha untuk menepati janji tersebut, ya, itu. Jadi dengan kita menepati janji, insya Allah, ya, seseorang akan mempercayai diri kita, ataupun kita dapat dipercaya. Kemudian selaku orang yang beriman, hendaknya memiliki jiwa yang sabar dalam keadaan apapun, ya. Dalam keadaan apapun, di sini katakan tetap kondisinya sabar, baik itu di waktu sempit ataupun susah, ya. Di waktu senang pun, ya, sifat kesabaran tetap kita miliki. Dan juga sebenarnya sikap orang muslim kaitannya, kalau diberi suatu kebahagiaan mereka bersyukur, tetapi kalau saat-saat tertentu mengalami kesusahan, dia tetap bersabar. Jadi sabar dan syukur akan melekat setiap saat bagi kaum muslimin muslimat, ya, yang mereka untuk bisa bertahan. Kemudian lebih dari itu, selaku kaum yang beriman hendaknya memiliki sifat yang jujur, ya. Kemudian sifat yang adil, ya. Tidak ada istilahnya melakukan riba, nggak boleh, ya. Tetapi hendaknya bersikap jurdil, ya, jujur dan adil. Kata-kata jujur, kata-kata adil mudah diucap, tapi tentunya pengamalannya, ya, itu melalui proses, dan itu perlu latihan, ya. Karena dengan sifat jujur, sifat adil, insya Allah membawa kita ke arah kebahagiaan. Jadi tidak ada istilah orang yang tidak jujur itu bahagia, tidak ada, ya. Tapi kejujuran itu membuat seseorang insya Allah bahagia lahir maupun batin, ya. Itu jangan sampai terkesan jujur hancur, jangan, ya. Jujur insya Allah sampai dimanapun itu insya Allah membawa keberkahan, ya. Dan juga kesabaran itu juga membawa keberkahan, keadilan juga itu membawa keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku kaum muslimin, ya, juga berusaha, ya, untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lah, dalam artian mempunyai kualitas baik di bidang ilmu, pengetahuan, maupun kualitas di bidang ekonomi, ya. Karena sebuah hadis itu mengatakan, jangan kau tinggalkan keturunanmu dalam keadaan lemah, ya. Ataupun jangan kau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan sengsara, ya. Mari tentunya keadaan seperti ini perhatian buat kita semua. Nah, untuk itu sikap bekerja keras itu sangat-sangat dibutuhkan bagi kita selaku orang yang beriman dan bertakwa. Karena dengan bekerja keras insya Allah, ya, insya Allah kaitannya dengan rukun Islam juga, naik haji kalau mampu, ya. Tapi dengan modal bekerja keras insya Allah, ya, insya Allah, ya, harapan kita akan menjadi orang yang mampu, sehingga anak-anak keturunan kita tidak kita tinggalkan dalam keadaan miskin, ya, ataupun sengsara, ya.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku orang yang beriman juga berprinsip ya, hakikatnya dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat itu selama-lamanya ataupun abadi ya. Dunia ada yang mengatakan itu ibarat hanya orang yang sedang mampir minta air minum, kan sebentar saja. Setelah itu mereka lanjutkan untuk menuju ke kampung akhirat yang sifatnya itu abadi ya. Jadi bekal untuk akhirat tetap ya, diusahakan ya di dunia ini ya. Karena walaupun bagaimana dunia ini adalah tempat menanam, dunia adalah ladang bagi akhirat. Jadi mari kita perbanyak berbuat kebaikan selama kita hidup di dunia ini ya. Kesementaraan kita ya di dunia ini akan tentukan bahagia atau tidaknya di alam akhirat kelak, insya Allah ya. Kalau di dunia ini kita mampu menjadi orang yang takwa ya, dengan ikhlas, sabar dan jujur ya, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, menjauhi apa yang menjadi larangan Allah, begitu juga menjalankan apa yang menjadi perintah Rasul, menjauhi apa yang menjadi larangan Rasul, insya Allah ya. Nanti dalam akhirat kita akan temukan suatu kebahagiaan ya, karena dunia ini kebahagiaannya juga enggak hakiki ya. Kebahagiaan yang hakiki ataupun kehidupan yang hakiki yang sebenarnya itu adalah kehidupan yang ada di alam akhirat kelak ya. Ada yang mengatakan dunia ini istilahnya itu rusak ya, dunia ini hanya sementara ya. Sedangkan kalau di akhirat itu abadi ya, selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di samping hal-hal tersebut ya, tentunya soal hak dan kewajiban selaku kaum muslimin musliman tetap dilaksanakan. Apa yang menjadi kewajiban ataupun apa yang menjadi hak dan kewajibannya ya. Kemudian tidak mau mencampur adukan ya, yang hak dengan yang batil, tetap ya ada pembatas ya. Katakan kebenaran kalau memang itu benar, dan katakan kebatilan itu kalau memang itu batil ya. Insya Allah itu memang jelas ya. Sesungguhnya yang hak itu jelas, yang batil itu jelas ya. Untuk itu tentunya kita mohon kepada Allah supaya diberi kemampuan ya, untuk melaksanakan yang hak, dan diberi kemampuan ya untuk meninggalkan yang batil. Jadi jangan justru kita campur adukan mana yang hak maupun mana yang batil. Kita harus pisahkan ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini ya, selaku kaum muslimin muslimat ya. Tentunya kita berkeinginan supaya di setiap saat iman dan takwa kita itu senantiasa meningkat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk amal agama secara sempurna ya, sebagaimana amal agama yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mereka teguh dalam amalkan amal agama ini ya, sesuai dengan apa yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.